Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Eko, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Halu Oleo. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sejarah Indonesia masa kolonial. Bab pertama, proses masuk dan berkembangnya penjajahan Eropa di Indonesia. A. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Sejak keruntuhan Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi mengakibatkan kemunduran hubungan dagang antara Asia Timur dan Eropa. Ditambah lagi jatuhnya kota Konstantinopel di tangan Bani Umayyah membuat pedagang-pedagang Eropa harus mencari jalan sendiri pusat-pusat rempah-rempah yang ada di dunia timur. Adapun hal-hal lain yang mendorong pedagang-pedagang Eropa melakukan penjelajahan samudra adalah: pertama, semangat penaklukan; kedua, jatuhnya kota Konstantinopel; ketiga, mencari daerah rempah-rempah; keempat, adanya kisah perjalanan folklor dari Venesia Italia menuju ke Cina; kelima, adanya keinginan tahuan mengenai keadaan alam, geografis, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain; keenam, adanya teori dari Galileo dan Galileo bahwa bumi itu bulat; ketujuh, adanya semangat 3G yaitu gold, glory, dan gospel. Karena perkembangan dan pengetahuan dan teknologi seperti kompas dan mesiu membuat bangsa-bangsa Eropa menemukan bumi Nusantara. B. Proses masuknya bangsa-bangsa Eropa. Bangsa yang pertama kali masuk adalah Portugis. Bangsa Portugis pertama kali tiba di India pada tahun 1489, mendirikan kantor dagang di Goa pada tahun 1509. Di bawah pimpinan Albuquerque pada tahun 1511 berhasil menguasai Malaka dan berlayar menuju ke Pulau Maluku pada tahun 1512. Pada saat itu Sultan Ternate sedang bermusuh dengan Tidore. Bangsa Portugis diterima dengan baik dan diberi izin untuk mendirikan benteng dan menampung pedagang di Maluku. Selain aktif di bidang perdagangan, bangsa Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen Katolik. Pada tahun 1522, bangsa Portugis menyebarkan wilayah monopolinya di bagian Indonesia bagian barat, yaitu di Kerajaan Pajajaran. Di Kerajaan Pajajaran, bangsa Portugis diterima dengan baik dengan maksud agar membantu Kerajaan Pajajaran menghadapi ekspansi pasukan Demak. Maka terjadilah suatu perjanjian Sunda Kelapa yang isinya: pertama, bangsa Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa; kedua, Kerajaan Pajajaran menerima bantuan dari Portugis berupa senjata; ketiga, bangsa Portugis menerima rempah-rempah lada dari Pajajaran sesuai dengan kebutuhannya. Pada akhir 1527, bangsa Portugis kembali ke Sunda Kelapa dengan maksud untuk merestorasikan perjanjian Sunda Kelapa, namun dihadang oleh pasukan Demak dan dimenangkan oleh pasukan Demak. Kedua, bangsa Spanyol tiba di Kepulauan Cebu pada tahun 1521 di bawah pimpinan Magellan. Namun karena pertempuran di Kepulauan Cebu membuat Magellan tewas. Perjalanannya ke Indonesia dilanjutkan oleh Sebastian de Chalno. Sebastian de Chalno tiba di Tidore diterima dengan baik karena saat itu Tidore sedang bermusuh dengan Portugis. Namun bagi Portugis, Spanyol telah melanggar hak monopoli perdagangan, maka terjadilah perjanjian Sarugasa yang isinya bangsa Spanyol harus meninggalkan Kepulauan Maluku dan memusatkan pusat perdagangannya di Filipina. Kedua, bangsa Portugis tetap melakukan aktivitas di Maluku. Ketiga, bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan perjalanan ke dunia timur pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Bangsa Belanda menuju ke dunia timur melalui rute pantai Afrika bagian utara, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Awalnya, rombongan Cornelis de Houtman diterima dengan baik,
Namun karena pelakunya yang kurang baik, maka masyarakat Banten mengusir bangsa Belanda. Rombongan kedua datang lagi di bawah pimpinan Jacobs van Nex, yang pada saat itu masyarakat Banten sudah bermusuhan dengan Portugis. Bangsa Jacobs van Nex itu yang baik dan berhasil membawa pulang 3 buah kapal penuh dengan rempah-rempah dan 5 buah kapal lagi menuju ke Pulau Maluku. Melihat keberhasilan Jacobs van Nex, banyak pedagang Belanda berdatangan ke Indonesia. Untuk menghindari persaingan di antara pedagang Belanda, bangsa Belanda mendirikan suatu kongsi dagang yang bernama VOC, yaitu Vereniging Oost Company pada tahun 1802. Tujuan didirikannya VOC adalah untuk menghindari persaingan antara pedagang Eropa antara pedagang Belanda. Kedua, memperkuat posisi dengan pedagang Belanda pada pedagang-pedagang Eropa lainnya. Ketiga, ingin menguasai atau monopoli pedagang ekspor impor. Selain mempunyai tujuan, VOC juga mempunyai hak otorita atau keistimewaan, yaitu 1. Monopoli perdagangan antara Amerika Selatan sampai Afrika. Kedua, mendirikan benteng dan mempunyai angkatan perang sendiri. Ketiga, mengangkat pegawai sendiri. Keempat, mencetak dan menghadirkan mata uang sendiri. Kelima, mengadakan perang dan menjajah. Pada tahun 1811, pasukan Inggris menyerang Pulau Jawa dan akhirnya Belanda menyerah dan menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris. Pemerintahan Inggris di Indonesia di bawah pimpinan Stamford Raffles yang mempunyai kebijakan membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, menghapus kerja rodi, dan menghapus hukum-hukum yang diterapkan oleh Dales yang berorientasi kepada ras. Pada tahun 1814, sesuai dengan perjanjian London, maka Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda. Bab 2, tanam paksa. Bagian A, bagian A, latar belakang tanam paksa. Tanam paksa dilatar belakangi oleh kesulitan keuangan yang dialami oleh Belanda saat melawan Belgia pada tahun 1830 dan melawan Diponegoro pada tahun 1525 sampai 1830. B. Ketentuan tanam paksa. Ketentuan tanam paksa adalah: pertama, lahan yang disediakan harus atas persetujuan penduduk. Kedua, lahan yang disediakan tidak boleh melebihi 1/5 bagian. Yang ketiga, kerugian yang dialami ditanggung oleh pemerintah, asalkan penyebabnya bukan tidak rajinnya penduduk. Keempat, penduduk yang mengolah tanah-tanah mereka harus diawasi oleh kepala desa. Dampak tanam paksa. Dampak tanam paksa terhadap Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya adalah waktu yang digunakan untuk menanam tanaman wajib sering sekali mengganggu waktu penanaman padi. Kedua, tanaman pokok seperti tebu dan nila membutuhkan air yang sangat besar sehingga memberatkan petani. Ketiga, lahan yang digunakan adalah lahan sawah milik petani yang baik dan memiliki nilai tinggi. Keempat, timbulnya dampak kelaparan dan wabah penyakit sehingga meningkatkan kematian sangat drastis. Selain mempunyai dampak negatif, juga mempunyai dampak positif, yaitu 1. Banyaknya petani yang mengenal teknik menanam tanaman baru. Kedua, meningkatnya pengedaran uang di pelosok-pelosok pedesaan. Ketiga, penyempurnaan fasilitas seperti jembatan dan jalan.
D. Tokoh-tokoh dalam tanah paksa. Salah satu tokoh dalam tanah paksa adalah Douwe Dekker. Douwe Dekker banyak membentangkan kekejaman dalam dalam sistem tanah paksa. Yang kedua Van Heuvel. Van Heuvel banyak sekali membantu kepentingan masyarakat pribumi tanpa mengeksploitasi kepentingan kepentingan negara induk. Bab 3, sistem ekonomi liberal. A. Latar belakang sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal dilatar belakangi oleh: pertama, penyerapan tanah paksa mengakibatkan penderitaan masyarakat pribumi. Kedua, kemenangan Partai Liberal di dalam parlemen pemerintah Belanda sehingga didorong untuk menerapkan sistem ekonomi liberal di daerah jajahannya. Ketiga yaitu sistem ekonomi liberal merupakan akibat dari evolusi Prancis dan evolusi industri. Keempat, adanya deklarasi Traktat Sumatera pada tahun 1870 yang memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas wilayahnya di wilayah Aceh. B. Isi undang-undang agraria dan undang-undang gula. Isi undang-undang agraria bertujuan untuk melindungi hak-hak tanah milik petani kepada orang asing. Isi undang-undang agraria: pertama, tanah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu tanah pemerintah dan tanah rakyat. Tanah rakyat dibagi dua, bersifat bebas, dan tanah desa tidak bersifat bebas. Tanah bebas tidak bisa disewakan kepada orang lain, dan tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain. Tanah pemerintah boleh disewakan kepada pengusaha swasta hingga 75 tahun. Undang-undang gula bertujuan untuk melarang ekspor tebu keluar Indonesia. Tebu harus diproses dan diolah di Indonesia. Bab 4, politik etis. Politik etis adalah sebuah pemikiran yang mengatakan bahwa pemerintah Belanda harus menjamin masyarakat Indonesia secara moral dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Latar belakang politik etis. Politik etis dilatar belakangi oleh kritikan seorang kaum berjuis, yaitu Van Deventer. Dia memberikan kritikan bahwa masyarakat Indonesia, pemerintah Belanda harus bertanggung jawab kepada masyarakat Indonesia, baik secara moral maupun kesejahteraan ekonomi. Kritikan tersebut ditanggapi oleh Ratu Wilhelmina yang pada saat itu dalam proses pengangkatannya. B. Tujuan politik etis. Tujuan politik etis adalah: pertama, edukasi, yaitu mengembangkan sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Kedua, irigasi. Seperti yang kita ketahui bahwa irigasi merupakan alas vital bagi pertanian, sehingga pertanian yang ada di Indonesia akan subur dan menguntungkan bagi Belanda. Ketiga, imigrasi, yaitu proses pemindahan penduduk di Jawa ke daerah yang belum diolah, sehingga dapat menguntungkan Belanda. C. Isi dari politik etis. Isi dari politik etis adalah: pertama, edukasi, yaitu mengembangkan dan mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia. Kedua, irigasi, yaitu memperbaiki dan membangun saluran-saluran untuk kepentingan pertanian. Ketiga,
imigrasi, yaitu proses pemindahan penduduk penduduk Jawa yang notabene sangat padat. D. Penyimpangan politik etis. Penyimpangan politik etis adalah pertama edukasi. Orang yang bersekolah hanya orang bangsawan, sedangkan orang bawah adalah sebaliknya. Irigasi. Pertanian yang lirik hanya perkebunan milik Belanda. Ketiga, transmigrasi. Transmigrasi dilakukan kepada wilayah-wilayah yang mempunyai perkebunan yang sangat luas. E. Kritik politik etis. Kritik politik etis. Salah satu orang yang mengkritik politik etis adalah Dos Becker. Dia mengkritik bahwa politik etis tidak hanya ditujukan kepada orang pribumi, melainkan orang-orang asing atau orang Eropa yang tinggal menetap di Indonesia. Dampak politik etis. Dampak politik etis dapat dilihat dari bidang politik, yaitu desentralisasi politik, penguasa dan otonomi bagi Indonesia. Namun masih terjadi permasalahan. Kedua, sosial. Golongan bangsawan dan golongan bawah semakin terlihat. Golongan bangsawan dapat bersekolah dengan baik dan langsung dipekerjakan kepada perusahaan Belanda. Di bidang ekonomi, adanya pasar bebas kapitalisme membuat pedagang-pedagang yang kurang modal terpaksa merosot. Bab 5. Depresi ekonomi. Depresi besar atau zaman Malaysia adalah sebuah peristiwa di mana turunnya ekonomi secara dramatis di seluruh dunia. A. Jatuhnya pasar saham Wall Street. Pada tanggal 24 Oktober 1929, sekitar 12,8 juta pasar saham diperdagangkan pada saat itu, atau yang dikenal dengan Kamis Hitam. 5 hari kemudian dikenal Selasa Hitam. Sekitar 16 juta saham diperdagangkan pada saat itu, saat melanda kepanikan susulan pasar saham Wall Street. Banyak orang Amerika Serikat yang terpaksa membeli saham secara kredit dan ke dalam utang. B. Memburuknya depresi ekonomi. Pada tahun 1930, sekitar 4 juta orang Amerika Serikat menjadi pengangguran, dan meningkat pada tahun 1931. Sekitar 6 juta orang Amerika Serikat menjadi pengangguran. Kekacauan kembali terjadi pada musim panas dan musim gugur, musim semi dan musim gugur. Banyak ribuan bank menutup bank mereka. Herbert Hoover mengambil satu tindakan, yaitu menunjuk semua bank-bank yang telah menutup bank mereka agar dimasukkan lembaga-lembaga tersebut membuka kembali usaha mereka dan mempekerjakan karyawan-karyawan mereka. C. Harapan baru dari Franklin D. Roosevelt. Pada tahun 1932, sekitar 13-15 juta orang Amerika Serikat menjadi pengangguran. Pada pilpres selanjutnya, Franklin D. Roosevelt memenangkan kemenangan besar pada pemilu tersebut. Franklin D. Roosevelt mengambil suatu kebijakan, mengumumkan 4 hari libur bank, dan setelah 100 hari menjalankan pemerintah melakukan undang-undang yang bertujuan untuk menstabilkan produksi industri dan pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan
kekuatan ekonomi, mereformasi keuangan, melindungi rekening bank, dan mencari jalan keluar tentang pelanggaran yang mengakibatkan jatuhnya depresi ekonomi pada tahun 1989. D. Jalan sulit menuju pemulihan ekonomi. Salah satu program neoliberal yang cukup membantu dalam depresi ekonomi besar adalah Tennessee Pivot Authority, yaitu suatu proyek pembangunan bendungan besar yang bertujuan untuk mengendalikan banjir dan tenaga listrik dari selatan menuju lembah Tennessee, yaitu suatu kampung miskin. Sekitar 8 juta orang Amerika mendapatkan pekerjaan tetap. Mengawali Perang Dunia Kedua. Keputusan Roosevelt untuk mendukung Prancis dan Inggris dalam melawan Jerman membuat manufaktur pertahanan meningkat. Ketika Jepang menyerang Pearl Harbor, membuat deklarasi pertahanan membuat deklarasi perang Amerika Serikat. Pabrik-pabrik kembali pada kekuatan penuh dan dapat mengurangi pengangguran. F. Dampak depresi ekonomi pada masyarakat Indonesia. Pengamat Belanda mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang industri terpaksa kembali kepada pekerjaan lamanya, yaitu menjadi petani. Apabila penduduk yang tidak memiliki lahan terpaksa menjadi pengangguran. Banyak lahan yang memproduksi gula menggantinya dengan memproduksi padi, namun padi tersebut tidak bisa menutupi kebutuhan masyarakat, sehingga keadaan di masyarakat Indonesia sangat memburuk. Bab 6, yaitu resentesi masyarakat Jawa. A. Lingkungan sosiohistoris. Lingkungan sosiohistoris yang mempengaruhi muncul dan berkembangnya resentesi publik pada pemerintah kolonial dan memunculkan rasa nasionalisme adalah proses penguatan negara kolonial yang kuat. Banyak pergerakan nasional yang menghadapi negara kolonial semakin lama semakin menguat. B. Humanistofobia. Pergerakan yang bersifat nasionalisme belum membuat Belanda merasa takut. Hal yang paling menakutkan adalah adanya perjuangan ideologi pan-Islamisme, perjuangan yang bersifat ideologi, yaitu pan-Islamisme dan komunisme. Hal ini dibuktikan dengan setiap presentasi yang terjadi dalam masyarakat selalu menaruh kecurigaan pada pan-Islamisme dan komunisme. Misalnya, di bidang pan-Islamisme adalah SDI atau SI yang dipimpin oleh Cakro Minato. Baiklah, itulah penjelasan secara singkat dari penjelasan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.